Punya cerita horor apa Kang? Mungkin horornya pernah sih pengalaman karena saya kan keseharian atau memang pekerjaan di profesi bidang musik. Oke. Saya sempat pernah kan saya sering iya kan ya dipanggil ke panggung gitu kan. Dipanggil ke panggung, dipanggil event gitu kan. Nah, pada saat itu saya Oke, jangan dulu diceritain Kang. Jangan dulu diceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Topik di Gudang Misteri, dan kali ini gua lagi ada di salah satu tempat yang berbeda. Di studionya Kang Wagi Wagista, salah satu pencipta lagu dan musisi, pencipta lagu-lagu ini. Aing inget ka mantan, jadi inget ka mantan. jadi inget ke mantan. Oh, jadi inget ka mantan ya. Jadi inget ke mantan. Jadi nu inget sama aing lah gitu ya. Ya, aing inget ka mantan, jadi inget ka mantan karena cani cobaan kumaha. Gimana kabarnya Kang Wagi? Alhamdulillah saya Kang. Alhamdulillah. Samulina kumaha Fikri daman. Alhamdulillah, alhamdulillah daman. Ini terima kasih Kang Wagi sudah bisa menyempatkan masuk ke podcast Gudang Misteri. Pokoknya mah disebutkan lah untuk Amin. untuk channel Gudang Misteri. Atur nuhun pisan. Padahal barusan beliau itu jam 3 sore lagi live ya di Dasyat. Langsung nanti ketemu sama apa lagi? Halo, langsung gas kan. Gudang Misteri lanjut. Mantap. Kang punya cerita horor apa Kang? Mungkin horornya pernah sih pengalaman karena saya kan keseharian atau memang pekerjaan di profesi bidang musik. Oke. Saya sempat pernah kan saya sering iya kan ya dipanggil ke panggung gitu kan. Dipanggil ke panggung, dipanggil event gitu kan. Nah, pada saat itu saya Oke, jangan dulu diceritain Kang. Jangan dulu diceritain. Oke, buat kalian yang mau jadi narasumber bisa DM ke Instagramnya Gudang Misteri Official, dan jangan lupa di subscribe. Nah, like dan juga di komen ya. Nah, itu dia. Di share ya. Oke, nah ini baru cerita mulai gimana Kang? Tadi kita lanjutkan. Ya. Karena saya kan di bidang vendor musik gitu kan ya. Kita itu suka mendapatkan panggilan undangan untuk mengisi acara wedding, acara event, acara family gathering dan sebagainya. Nah, pengalaman saya itu pernah ada sesuatu yang memang agak-agak mungkin merinding lah ya. Gitu. Karena pada saat itu saya dipanggil itu pernah di acaranya Pesta Rakyat. Oke. Tempatnya acara 17 Agustus di sebuah desa, di sebuah kampung itu. Dipanggil ya, Kang nanti kita acara di sana ya. Kita cerita langsung sampai ke lokasi kan. Nah, pas di lokasi kebetulan acaranya malam. Oke. Malam gitu kan. Malam kita berangkat maghrib, pas sampai lokasi kita kaget. Ini kayaknya baru pertama deh kita mendapatkan venue atau tempatnya itu, lahannya itu, panggungnya itu ya. Panggung yang di bawahnya itu adalah kuburan. Oh, masalah saya bilang mencik sudah terkagok atau itu mah Terkagok. Saya juga nggak habis pikir, tapi memang sih karena namanya juga itu hajat warga. Mungkin mereka juga udah bermusyawarah, udah sepakat untuk menentukan tempatnya di situ. Gitu. Jadi saya tanya ke tokoh-tokoh di sana. Ini emang kesana dia ya Pak, nggak salah di sini gitu. Ya memang di sini di desa ini katanya udah nggak ada, emang para penduduk, jadi nggak ada lahan untuk acara-acara pesantren. Hanya lahan itu yang bisa jadi space panggung gitu.
Tapi itu udah biasa udah biasa bikin acara di situ juga atau gimana? Katanya sih begitu. Katanya memang kalau setiap ada acara-acara 17-an, Ya. daerah-daerah itu dia suka menggunakan lahan itu karena memang di sana udah padat penduduk, Ya. banyak rumah. Jadi ketika ada mau pesta, bukan pesta, ada acara-acara peringatan itu kan, ya di situ di depan itu gitu. Unik juga ya. Ya begitu unik. Dan memang sangat begitu saya perdana mungkin ya pada waktu itu. Berani juga ceritanya. Tapi lagi lah, Ya, kita kan ya. hanya profesional gitu ya. Ya. Kita mungkin menjalani dengan sebagai mestinya, kita dibayar, kita tampil. Nah, nggak sampai di situ Kang. Nggak sampai di situ, kita sampai bulu kuduk itu. Pas kita manggung, kita mulai acara. Ya. Waktu mulai itu kebetulan kan pakai sumber listrik kan kayak genset. Ya. Nah, genset. Itu si genset itu nggak normal kan. Ngong. Jadi kita beberapa kali terpending gara-gara si gensetnya trouble. Oke. Ada masalah gitu. Ya. Singkat cerita dari pihak panitia mengganti lagi genset yang bawa lagi genset. Ya. Oke. Ini kan udah trouble, kita bawa Ya. lagi lah demi kelancaran, kita bawa lagi Ya. katanya gitu. Nah, setel dipasang-pasang pakai genset yang baru nih. Genset yang kedua, Ya. setel lagi, ternyata masih sama kan? Sama masih nggak normal gitu Ya. kan? Terus dari hasil sound systemnya juga yang dirasakan kok jadi nggak enak gitu kan? Sampai singkat cerita lagi, ganti ketiga kan? Oke, sampai 3 kali kan? 3 kali genset. Allahu Akbar. 3 kali genset, 3 kali sumber listrik itu. Ya. Ya akhirnya sekitar jam 9 lebih lah gitu. Mungkin ada di sana ada warga atau ada tokoh-tokoh yang memang cicina tuh beri kopi heula cenah gitu, beri kopi heula gitu. Saya nggak tahu apa, cuma mungkin intinya mau dengan perdoaan dulu. Ya. Perdoaan dulu, minta sama yang sama Allah gitu. Ya. Agar segala urusan, segala acara itu dilancarkan sampai Ya. selesai gitu kan. Kalian tidak ada hal-hal yang diinginkan. Akhirnya dengan ada beberapa itulah tokoh-tokoh menganjurkan kita berdoa dulu pada leluhur, berdoa supaya mereka itu diberikan doa yang terbaik lah. Ya, Gitu. ya. Kita minta kepada Allah. Maaf tadi saya salah kata. Bukan berdoa kepada leluhur, maksudnya ya berdoa kepada Allah untuk leluhur. Ya. Tadi saya salah, maaf ya. Ya. Bukan maksud itu. Jadi Ya. akhirnya dengan singkat cerita berdoalah, alhamdulillah kan Alhamdulillah. acara lancar sentosa sampai selesai. Oke. Berkat doa itu kan. Ya. Itu trouble-nya kan dari jam berapa ke jam berapa? Ya kita dari mulai ketika pada Isya, Ya. pada Isya kita mulai mau cek sound itu udah trouble. Oke. Badai 1 jam sekitaran jam setengah 8. Delapan lah ya. Acara akhirnya normal di Jam 9 lebih lah. Karena kan trouble-nya jadi moralnya waktu kita ganti unit. ya. Tunggu dulu Sampai gensetnya. 3 kali ya. Gitu kan. Hampir 2 jam berarti ya. Itu aja karena memang kondisi gensetnya jauh dan memang mungkin pada malam itu lagi serentak kan. Kalau biasanya kalau acara pesta rakyat 17-an kan suka apa namanya serentak Iya, lagi pada dipakai. Nah kendalanya itu mungkin mencarinya Ya. yang Oke. jadi lama gitu. Secara logikanya kayak gitu guys ya. Ya, gitu. Oke kan, ada lagi yang? Nah ada lagi nih, ini mah ketika saya mengambil perumahan ruangan baru di daerah Jalan Mangin waktu itu. Nah pada waktu itu saya itu kan ngambil nih satu Ya. unit rumah. Pas kebetulan saya ngambil di bagian tahap kedua. Oke. Tahap 1, tahap 2, sekarang bahkan sampai tahap 4. Ya. Nah yang waktu itu saya ngambil tahap 2 itu memang pure, belum ada penghuni. Oke. Bangunnya udah jadi, tapi mungkin karena pada waktu itu saya yang pertama ke sana ke blok sana gitu, jalan juga masih belum di hot nih, jalan terusnya belum hot nih, masih Masih tanah ya? masih tanah gitu.
Nah, saya dengan istri saya itu waktu itu pengenlah perdana di sana kita Ya. nginep gitu kan di rumah baru. Ngerasain ya suasananya. Nah, kegembiraan punya rumah baru, alhamdulillah Ya. gitu kan. Aha. Akhirnya saya mau ajak istri saya nginep di sana gitu. Sampai jam 8 lah ya, 8 biasa nonton TV ada. Kebetulan udah disiapkan gitu Ya. kan. Huniannya ada TV ada itu. Nah gini kan, sekitar jam 12 lebih lah, jam setengah satuan, tengah malam ya, Ya. jam 12, jam 00 sekian lah gitu. Saya tuh lagi nonton TV kan, nonton TV sambil rebahan gini gitu kan. Istri saya lagi di dapur, lagi masak Ya. mie gitu kan. Nah, saya lagi nonton TV itu, saya kaget mendengar suara anak ayam. Oke. Anak ayam, ciak, ciak gitu kan. Iya. Kalau saya kan orangnya gimana ya? Lempeng gitu. Lempeng lah, cuek lah ya, cuek gitu. Tapi saya kaget pas saya nonton TV mendengar anak ayam, ternyata istri saya juga mendengar. Ya. Langsung, Pi, itu ada anak ayam di luar. Ya terus saya tuh keluar, Ya. nyari anak ayam gitu kan. Nggak ada di sini mah nggak ada yang ngurus ayam gitu. Saya langsung lagi. Nah waktu itu istri saya nggak ngobrol-ngobrol kan, diam aja gitu kan. Malah gini, saya kaget. Ya. Istri saya udah masak mie, dimatiin kompornya, dia langsung bawa tas. Mie-nya nggak dimakan? Nggak dimakan kan? Halo, kok katanya kita mau nginep di sini, malah ngajak pulang ah? Pulang aja lah. Pulang beneran pulang. Kalau saya kan namanya gak suami ya, Iya. laki-laki gak banyak, lah terus aja maunya gitu. Ya. Saya juga nggak habis pikir, kamu gitu, lah pulang aja lah. Pulang matiin masuk mobil, jalan pulang sampai rumah di Aksa. Ya. Saya pulang nyampe ke rumah di Aksa, rumah Iya. yang itu yang lama gitu. Saya tuh masih di jalan itu bertanya-tanya, ini saya nggak ngomong-ngomong gitu kan. Ya mungkin ada apa gitu. Ya. Nah pas di rumah saya langsung tanya, kenapa ini ngajak pulang, katanya Iya. mau nginep di sana, Iya. gitu kan? Kita udah siapin segalanya gitu. Saya tuh bilang, Pi, tadi ada anak ayam malam-malam. Tapi kita kasih keluar, ada nggak anak ayamnya? Di sana ada nggak orang selain kita yang ngurus ayam? Iya. Nggak ada, katanya teh. Coba dicek di Google. Oke. Memberikan kan? Saya penasaran, saya kan emang agak kecewa gitu kan, Iya. tapi mungkin kecewa itu saya penasaran. Saya searching lah, suara anak ayam tengah malam ya. Tok saya di searching. Ternyata kan mitosnya itu Iya. mungkin lah. Katanya kalau ada suara anak ayam tengah malam itu tandanya ada sosok kunti. Mana? Gimana katanya, saya oh gitu, pada saya ngajak pulang gitu. Oh, gitu. Ya, gitu pengalaman. Itu kan salah satunya pengalaman saya gitu. Ya. Kita emang ya pada waktu itu malam itu nggak ada siapa di sana, nggak ada orang, nggak ada yang apalagi yang kandang ayam, orang juga Iya. nggak ada gitu. Dan akang juga nggak pelihara ayam. Nggak ya? ada ayam. Kita nggak bawa pernah ke sana, Iya. karena Oh iya benar. kita habis akan rumahnya baru, kita coba nginep di sana, gitu. Gitu kan, itu salah satu pengalaman gitu kan. Ada lagi kan? Nah, ada lagi yang itu sih habis waktu itu yang Jalan Baru.